Jadi kalau aku sih ngelihat ini bukan salah Inzaghi, terus ada yang bilang, "Wah kenapa nggak Carboni aja yang dimainkan, kenapa malah Gagliardini?" Carboni ini bukan pemain yang Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, gila. Sebenarnya aku kurang enak badan ini. Apakah karena Inter gagal menang ya? Entahlah, mungkin karena kecapean juga, bolak-balik rumah sakit, terus segala macam. Ini sayang sekali kita gagal memenangkan pertandingan lawan Monza, dan sorry ini agak telat reviewnya. Tapi ya gimana ya, harus dibilang sebenarnya Inter tidak layak kalah, karena kawan-kawan pasti sudah tahu apa yang terjadi, apalagi yang udah nonton langsung. Memang bertubi-tubi ada kesialan, dengan tidak meremehkan atau mengesampingkan perjuangan keras Monza, tapi ini bukan salah mereka. Maksudnya memang kita banyak dirugikan oleh wasit, terutama yang golnya Acerbi itu. Aduh, kalau kawan-kawan mungkin ada yang heran kan, marah kan, lu kenapa VAR tidak intervensi? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena wasit itu sudah terlanjur meniup peluit sebelum golnya terjadi. Jadi basic rule-nya adalah ketika wasit meniup peluit kan, pertandingan itu harus dihentikan. Nah, wasit meniup peluit itu artinya apapun yang terjadi setelah itu otomatis tidak sah. Jadi ya mereka bisa apa ya, protes kan, karena kan sudah tiup peluit. Nah, seharusnya kenapa ini jadi apa ya? Jadi skandal karena dengan adanya VAR, biasanya kecenderungan wasit itu adalah ketika ada pelanggaran, apalagi yang meragukan itu, selalu itu play on. Jadi dalam kasus kemarin itu harusnya tetap aja play on, biarin kalau gol ya udah gol. Setelah itu barulah cek VAR. Kalau misalnya di VAR itu ditemukan pelanggaran, itu golnya dianulir. Begitu seharusnya. Bukan malah tiup peluit, apalagi wasit itu kan ada dalam posisi yang ininya tidak bagus, apa, line of vision itu apa sih, sudut pandangnya tidak bagus terhadap kejadian itu. Begitu harusnya. Nah, sekarang karena udah terlanjur disemprit, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun gol juga harus dianulir. Walaupun ternyata itu kan kalau kawan-kawan melihat replaynya ya, si Mari itu kan keselimpet kakinya Iso, temennya sendiri, bukan Lord Maharaja dari segala Lord kita yang ngelanggar kan. Kemudian ada juga tembakan placing yang sebenarnya indah dari Lautaro, ada tapi kena tiang. Terus ada lagi yang triknya, apa sih namanya, nama triknya aku lupa, yang biasanya Ronaldo suka ngelakuin itu, Denzel Dumfries ngelakuin itu, kena tangannya pemain kok pemain Milan, kenapa tangannya pemain Monza juga tidak disemprit. Aduh, terlalu banyak yang terjadi ketika pertandingan itu. Nah, kemudian terkait yang aku heran sama Interisti ya, karena waktu itu kan kita nonton bareng kan, live reaction. Ada yang nyalahin Lautaro gara-gara gol yang bola yang kena tiang itu. Wah, Lautaro mandul, udah jual aja. Padahal Lautaro Martinez itu adalah pemain terbaik Inter di pertandingan Monza. Paling gede nilainya, dapat 7. Pemain paling jelek itu ya siapa lagi kalau Lukaku. Kalau ini pasti semua sudah pasti setuju ya. Aduh gila, kontrol bolanya kayak pemain amatir. Bahkan ada yang bilang ini bukan seperti pemain pro, ini seperti pemain yang sudah pensiun. Gila itu. Waktu lawan Napoli sebenarnya kontrol bolanya juga nggak bagus, tapi aspek lain itu sangat oke. Pergerakan dia, shooting dia kan hampir gol juga segala macam. Tapi kemarin itu memang benar-benar parah Lukaku. Waduh, kalau kayak gini mending nggak usah lah dipinjam lagi kan. Kan Inter rencananya pinjam Lukaku semusim lagi, tapi dengan fee yang lebih rendah kan. Tapi kalau mainnya kayak gitu, mending kita genjot Marcus Thuram. Ngomong-ngomong soal Marcus Thuram, kan kemarin aku bilang bahwa
Bayern Munchen menarik diri dari perburuan Marcus Thuram. Ternyata alasannya adalah karena Munchen mengincar Harry Kane. Wow, ini kalau Harry Kane beneran pindah bakalan apa ya, heboh sih. Jadi wajar kalau sebenarnya Marcus Thuram itu harus diakui kan, ya strikernya tidak sekelas lah dengan jajaran striker elit macam Benzema, Harry Kane, kemudian Lewandowski. Dan untuk tim sekelas Bayern Munchen tentunya mereka harus ngincer yang top notch kan. Ya memang nggak cocok sama Marcus Thuram. Kasihlah Inter aja. Inter lagi miskin sebenarnya. Inter dari dulu itu selalu incarannya tuh striker kelas 1 aja. Tapi ya gimana situasi seperti ini kan. Dan bagusnya adalah manajemen Inter telah melayangkan protes resmi ke asosiasi wasit di Italia, dan ini menurut Corriere dello Sport, nama wasitnya siapa kok aku lupa, siapa nih, Gianluca Sacchi apa Sacchi bacanya, akan disuspend minimal 1 pertandingan karena memang blunder terlalu parah dan ini sangat merugikan Inter. Tapi ya gimana, nasi sudah terlanjur menjadi sengau, tidak ada yang bisa dilakukan, sudah hasilnya ya kita seri, walaupun sangat disayangkan. Ada juga yang protes, Inzaghi goblok, kenapa Hakan diganti, kenapa Barella diganti? Aku hanya bisa tepuk jidat, Pak. Itu mereka diganti karena ada cedera. Aduh. Nah, kadang-kadang memang gini, aku memang ngelihat ada kayak gerakan hatersnya Inzaghi ini banyak banget. Bahkan apapun itu selalu disalahin Inzaghi. Padahal itu ya memang mereka yang minta ditarik keluar. Dan ketika Hakan ditarik itu kelihatan banget lapangan tengah kita itu agak limbung. Jadi di sana kita bisa lihat sekali lagi yang aku tekankan berkali-kali, memang Aslani ini belum jadi. Cuma di sana juga kelihatan secerca harapan bahwa Aslani ini dari segi kemampuan teknik dia tidak kurang. Cuma memang dari pengalaman itu dia masih sangat kurang. Dari positioning dia kadang-kadang agak keteteran. Ini sih masalahnya. Tapi aku tidak pernah ragu dengan Aslani akan jadi pemain masa depan Inter, cuma sekarang ya belum siap. Apalagi kemudian Barella yang sudah pernah aku bahas juga, benar-benar saat ini Barella adalah dinamonya Inter. Kalau Barella main bagus, Inter pasti main bagus. Kemudian Hakan sudah ditarik, Inter limbung, terus Barella juga ditarik. Aduh, sudahlah. Jadi kalau aku sih ngelihat ini bukan salah Inzaghi. Terus ada yang bilang, wah kenapa nggak Carboni aja yang dimainkan? Kenapa malah Gagliardini? Carboni ini bukan pemain yang hebat banget. At least per now ya. Coba deh kawan lihat yang sebelum-sebelumnya. Carboni ini biasa banget. Dia memang punya bakat tapi sekarang belum. Apalagi dia itu adalah gelandang serang atau bisa jadi second striker. Sedangkan kita dalam keadaan memimpin, dalam keadaan diobrak-abrik sama Monza, malah tambah nggak masuk akal kalau kita memainkan pemain menyerang. Apalagi pemain menyerang yang baru tamat SMA, nggak tahu kemarin lusa gitu loh. Dan kita harus buka kenyataan itu. Kita harus objektif. Carboni ini pemain masih mentah banget. Kalau Aslani aja belum bisa, apalagi Carboni. Ini masih jauh banget ininya perjalanan Carboni sebelum bisa main di level profesional itu masih jauh banget. Jadi menurutku kemarin keputusan Inter memasukkan Gagliardini itu memang sudah pas. Karena tidak ada pilihan lain. Yang lain cedera semua, Brozo masih cedera, mau gimana lagi tuh. Kabar bagusnya adalah Barella hanya mengalami kelelahan otot ringan. Ibaratnya cuma hampir kram aja, tapi dia sudah minta keluar. Jadi kemungkinan besar Barella di pertandingan Coppa Italia lawan Parma dia sudah bisa bermain. Menurutku sih sebaiknya jangan dimainin, tapi ya nggak tahu lah, lihat nanti. Hakan yang agak ini, itu pun sebenarnya tidak berat banget, tapi yang jelas Hakan Calhanoglu lawan
Parma dia belum bisa main. Nah, lawan Milan di Supercoppa itu tanggal 18 masih menunggu ini bisa main atau bisa juga malah enggak, sambil kita nunggu Brozovic juga. Hakan itu cuma ada ketarik dikit ototnya, tapi itu aku baca beritanya itu minor banget, tidak parah. Kemungkinan paling terburuk untuk si siapa namanya Hakan itu adalah pada saat lawan Supercoppa dia harus absen. Tapi itu pun kemungkinannya kecil, kita lihat aja ya. Nah, setelah ini aku mau komentarin juga satu pertandingan lain, yaitu kakak tiri kita. Gila. Oh iya, aku harus angkat jempol banget buat Roma. Sampai menit 86 atau 87 itu Roma shot on goalnya 0. Ini persis kayak Argentina lawan Prancis. 0 shot on goal, tiba-tiba kan mereka ketinggalan 2-0 kan. Tiba-tiba si Ibanez ngegol. Habis itu Roma menggila dan di menit berapa? Menit 92 kalau nggak salah ya. Tammy Abraham ngegol lagi, walaupun dua-duanya ya bola set piece kan. Dan Calabria juga berkomentar bahwa ini satu-satunya cara buat Roma, mereka bisa menyakiti kami. Ya seperti aku ulang, mau gol bola muntah, mau gol gimana, tetap nilainya 1. Tapi sayangnya Juventus menang 1-0. Aduh, padahal sudah hampir seri lagi kan. Tapi ya Juventus mainnya cukup bagus sih. Lawan Udinese sebenarnya kesempatan. Ya, kenapa Juventus bisa ngegol sih? Cuma menurutku yang paling sakit hati itu Milan. Menit 86 mereka masih 2-0. Tahu-tahu kelar pertandingan jadi 2-2. Gila, ini menurutku memang mental juaranya Mourinho itu benar-benar kelihatan banget. Sejelek-jeleknya mereka main, tetap mereka tuh harus menang, tetap kayak gitu. Semoga Inter bisa kayak gitu juga, karena musim lalu kita berkali-kali juga mencetak gol penentu di benar-benar menit akhir gitu loh. Gila guys, ini benar-benar pekan yang penuh drama. Aduh, sayang sekali. Bener banget yang bilang tuh, wih ini seri berasa kalah. Menit 86 kalau nggak salah ya kita kebobolan itu. Aduh. Tapi at least kita lihat ini aja, berusaha melihat apa ya, sisi cerahnya. At least Barella dan Hakan itu cederanya nggak parah-parah banget. Walaupun itu harus dibayar dengan 2 poin yang sangat berharga karena Napoli menang lagi, ya udah dah. Kalau di titik ini sih aku sudah nggak gini lagi sama Scudetto. Kayaknya susah banget, tapi kita lihat aja. Lebih baik kalau aku fokus di Liga Champion dan Supercoppa, itu sih kalau aku. Yang penting kita bisa 4 besar. Ngomong-ngomong, saat ini di klasemen itu Inter ada tetap di peringkat 4. Lazio ada di peringkat 5, Roma juga peringkat 6. Peringkat poinnya Lazio dan Roma sama. Dan Juventus bisa merangsek ke posisi 2 karena mereka unggul selisih gol dibandingkan Milan. Nilainya sama-sama 37. Dan Napoli masih perkasa di puncak. Tapi yang harus kita, at least ada yang bisa kita banggakan. Napoli mereka mencetak 39 gol. Sedangkan Inter 37 gol. Jadi kita produktivitas terbaik kedua. Dari segi lini serang kita nggak ada masalah. Cuma ya seperti yang sudah aku bilang, dari segi ini nih, pertahanan kita masih ngengok ini. Kita kebobolan 24 gol. Ini di 10 besar, tim 10 besar teratas itu, Inter yang paling banyak kebobolan. Bahkan Torino aja dia cuma kebobolan 19 gol. Jadi kemarin sebelum main juga, aduh, dalam 12 pertandingan away, pertandingan tandang Inter selalu kebobolan. Dan kemarin itu kita kebobolan 2 gol. Waduh. Oh ya, kredit juga khusus buat Onana. Itu 2 penyelamatan di akhir-akhir itu. Kalau ndak dia yang menyelamatkan itu kita bisa kalah malahan itu. So mantap banget. Akhirnya kita bisa dengan PD bilang bahwa sudah dapat nih penggantinya Handanovic. Itu aja guys. Sebenarnya aku pingin live tapi belum bisa loh. Badanku masih agak lemas, masih apa ya? Masih kurang enak badan karena sering begadang dan satu dan lain hal. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Yang tabah ya.
Inter Milan di dadaku. Biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.